Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk meneruskan kajian kitab Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik beserta syarahnya, yakni syarah Ibnu Aqil. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Muhammad SAW kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, untuk para ulama, para guru-guru kita, khususnya untuk Imam Ibnu Malik dan Imam Ibnu Aqil. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ismun yu'ayyinul musamma mutlaqah alamuhu kaja'farin wa khirqa wa qaranin wa khirqa wa syadqanin wa haymatin wa wasiqi asman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran siwa sahiba wa iyakuna mufradaini fa'adif hatman wa illa billadhi radfi wa minhum man kuluka fasli wa asad wa durtijalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma'imasin ukhiba zain biyukiri wa ihikam wa u'riba wa sya'afir ahlamidu idhafah ka'abdi syamsin wa abi kuhafah wa wada'u ba'dil ajnas ka'alamin ashtilafan wa huwa'am indaka ma'iryatin rabi wa hakada su'alatun li syahmadi wa misluhu barratul marbarah kada fajar alamun li fajrah. Sampai sini. Li fajrah. Ini masih nerusin yang kemarin, masih alam ini ya? Ya, tentang minggu kemarin alhamdulillah kita sudah masuki bab alam ya, babul alam. Yakni tentang nama. Alam sendiri kemarin disebutkan ada 3, yakni ada alam isim, alam kunyah, dan alam laqab. Alam laqab. Alam isim, alam kunyah, dan alam laqab. Alam isim itu nama yang bukan kunyah dan bukan laqab ya.
tidak didahului abun, ya, tidak didahului umun, dan tidak merupakan lakob. Lakob itu julukan, baik julukan itu baik pujian atau celaan. Sedangkan yang alam kunyah itu maka nafi awalihi abun au umun. Lafaz yang didahului abun atau umun. Seperti Abu Abdillah, Ummul Khair. Kemudian lakob ini ya ma asy'ara bimadahin kazainil abidin au dhammin ka anfin naqoh. Lafaz yang menandakan yang dengan yang apa? Bimadahin dengan pujian. Kazainil abidin au dhammin atau celaan. Ka anfin naqoh, hidungnya unta. Ini julukan di sana ya. Kalau di Indonesia juga banyak ya. Julukan gelar. Nah, sekarang kita akan memasuki. Bu, coba diterjemahkan lagi yang baris yang ini, Bu. Wa dhahiru kalamil musannif anahu yajibu ta'khirul laqabi idza sahiba siwahu. Nah, ini Ya. masih sedikit ini nih. Kurang clear. Wa dhahiru kalamil musannifi, ya, secara tekstual atau secara dohirnya daripada dawuhnya Imam Musannif, yang Imam Ibnu Malik di sini ya, bait ini ya, bait ini, bait atas. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran da'in siwa sahiba. Nah, secara tekstual ya, secara dohirnya itu beliau mewajibkan mengakhirkan lakob jika lakob itu bersamaan dengan selainnya. Jadi kalau bersamaan antara lakob dengan isim atau lakob dengan kunyah, maka lakob harus berada di akhir. Gitu. Secara teks kan seperti itu ya Pak ya. Iya. Wa yadkhulu tahta qawlihi siwahu al-ism wal kunyah. Sehingga kata siwahu ini ya itu masuk baik isim maupun kunyah. Jadi kan dia jika lakob itu bersamaan dengan selain lakob, ya bersamaan dengan isim atau kunyah, maka lakob harus diakhirkan. Jadi kalau ada isim dengan lakob, maka lakob diakhirkan, atau lakob dengan kunyah, lakob diakhirkan. Ya, karena siwahu ini maknanya ada dua. Selain lakob kan ada dua ya, isim dan kunyah. Tapi wahuwa innama yajibu ta'khiruhu ma'al ism. Nah, sedangkan yang apa? Yang wajib diakhirkan? Yang diwajibkan itu hanya mengakhirkan lakob jika bersamaan dengan isim. Jadi siwahu di sini itu menurut Imam Ibnu Malik kurang cocok. Karena kenapa? Karena kan yang wajib mengakhirkan lakob itu hanya ketika lakob bersamaan dengan isim. Lah kok dia di sini mengatakan siwahu, kurang cocok. Seharusnya bilang aja swahibah siwal kunyah gitu ya, siwaha, siwal kunyah. Selain berarti kan isim, langsung dimasukkan isim gitu kan. Kenapa kok itu? Karena kalau lakob bersamaan dengan kunyah boleh memilih fa'anta fil khiyar baina antaqad timal kunyah alal lakob atau wa baina antaqad timal lakob alal kunyah. Iya. Ini siwahu menurut Imam Ibnu Aqil kurang cocok. Jadi ini menurut beliau seharusnya redaksinya ini gini, wa akhiran da'in siwaha sahiba, atau wa akhiril laqab idza sahiba siwal kunyah. Harusnya siwal kunyah gitu ya, atau siwaha gitu ya. Ya, jika laqab itu bersamaan dengan selain kunyah, jadi maksudnya isim. Iya. Atau
atau langsung aja ya, jika wa akhiran da'in siwa sahibah. Nah ini yang wadaj'al akhiran idasman sahibah ini. Ini lebih bagus, wa huwa ahsan minhu. Kan ini sudah langsung disebutkan isman gitu ya. Nah, jadikanlah laqab itu akhir jika laqab itu bersamaan dengan isim. Nah, ini langsung jelas kalau ini. Ij'al akhiran idza isman sahiban gitu ya. Jadi sahibah. Apabila dia bersama dengan isim maka laqab diakhirkan gitu. Ya. Bahwa ahsan minhu. Bahwa ahsan minhu. Lebih bagus daripada redaksi yang digunakan oleh Imam Ibnu Malik. Nah, gimana Pak Sripno? Ya udah oke lah. Mau dengar sekarang. Ya, kemarin disinggung ya, apabila bersamaan antara laqab dengan isim, maka laqab harus diakhirkan. Iya. Kalau bersamaan laqab dengan kunyah, maka boleh diawalkan gitu ya. Boleh diawalkan atau diakhirkan, boleh memilih. Iya. Itu di contoh juga ada, itu di contohnya juga. Zainul Abidin Abu Abdillah itu. Ini Abu Abdillah Zainul Abidin. Ini kan kunyah, ini laqab. Ini boleh Zainul Abidin Abu Abdillah, boleh dibolak-balik. Iya, boleh dibolak-balik. Kalau di sini Zainul Abidinnya adalah isim, memang nama bukan laqab, maka tapi di sini nggak ada ini ya, nggak ada laqabnya. Zainul Abidin apa misalnya? At-Thahir atau laqabnya apa? Maka dia harus diawalkan kalau memang dia berupa isim. Sekarang kita akan membahas juga jika antara isim dengan laqab itu bersamaan, berkumpul, maka bagaimana hukum laqab itu? Kan berarti laqabnya harus diakhirkan. Nah, laqabnya itu i'rabnya seperti apa? Kita akan bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illati. Ini seharusnya lagi kebanyakan. Wa iyakuna mufradaini fa'adhif hatman wa illati rotif. Wa Alladhi, ini alladhi atau alladhi ini seharusnya. Yang benar ya alladhi ya. Apa? Bukan alladhi. Apa ini malah kebanyakan h ini. Wa iyakuna jika isim dan laqab itu mufradaini, bentuknya mufrad atau tunggal. Jika antara isim dan laqab itu bentuknya tunggal atau mufrad, fa'adhif, maka idhofahkanlah. Maka isim diidhofahkan kepada laqab. Kalau dua-duanya adalah berbentuk mufrad. Hatman, wajib. Ini hukumnya wajib jika antara isim dengan laqab yang bersamaan itu berupa mufrad kedua-duanya. Wa illa ay wa illam yakuna mufradaini, jika antara isim dan laqab itu tidak berupa mufrad, atsbi illadhi rotif. Atsbi, maka ikutkanlah alladhi laqab rodifa yang mengiringi. Maka laqab itu harus mengikuti i'rabnya isim. Ini kita baca syarahnya.
idza ijtama'al ismu wal laqabu fa imma ayyakuna mufradaini aw murakkabaini awil ismu murakkaban wal laqabu mufradan awil ismu mufradan wal laqabu murakkaban. Jika isim dan laqab itu berkumpul, ada kalanya dua-duanya itu mufrad atau dua-duanya itu murakkab. Murakkab itu bersusun ya, tidak mufrad. Atau isimnya murakkab sedangkan laqabnya mufrad, atau isimnya mufrad sedangkan laqabnya murakkab. Fa in kana mufradaini wajaba indal basriyin al-idhofatu. Jika isim dan laqab itu bentuknya mufrad dua-duanya, wajaba al-idhofah indal basriyin. Maka menurut ulama Basrah wajib mengidhofahkan isim kepada laqab. Nahwu contoh hadza Sa'idu Kurzin. Bu Ustadz keluar sebentar ya nanti. Oh iya. Hadza Sa'idu Kurzin. Ini Sa'id Kurzin. Nah, Kurzin di sini laqab, Sa'id ini isim. Ya. Ini Sa'id dari Kurz. Nah, Sa'id bentuknya mufrad, Kurz bentuknya mufrad. Maka isim ini harus diidhofahkan kepada laqab. Sa'idu Kurzin diidhofahkan. Kalau diidhofahkan berarti laqab di sini apa? I'rabnya mudhof ilaih itu adalah wajib jar. Hadza Sa'idu Kurzin. Wa ra'aitu Sa'ida Kurzin. Dan saya melihat apa? Sa'id Kurz. Nah, dia isim apa namanya? Sa'id di sini kan jadinya apa? Maf'ul bih ya. Sa'ida makanya dibaca nasab, dibaca fathah. Nah, Kurzin dia jar. Kenapa jar? Karena dia menjadi mudhof ilaih. Karena Sa'id tadi apa bentuknya mufrad, Kurz juga mufrad. Karena sama-sama mufradnya, maka isim diidhofahkan kepada laqab. Wa marartu bi Sa'idi Kurzin. Ini juga. Saya bertemu dengan Sa'id dari Kurz. Wa ajazal kufiyun al-itsba'a. Sedangkan menurut ulama Kufah itu memperbolehkan, ulama Kufah memperbolehkan itsba'. Itsba' itu mengikuti i'rab daripada isim. Fataqulu, maka kamu bisa mengatakan hadza Sa'idun Kurzun. Ini Sa'id Kurz. Ini ya. Jadi dia jadi badal kalau kedudukannya. Sa'id yang mana? Sa'id yaitu Kurz. Sa'id yang Kurz itu. Nah, ini Sa'idun karena dia menjadi khobar dibaca rofa tandanya dhammah, maka Kurzun ini juga dia ikut dhammah juga karena ikut i'rabnya Sa'idun Kurzun. Nah, ini menurut Imam Kufah boleh mengikuti i'rabnya mengikuti isim, laqab mengikuti isim. Wa ra'aitu Sa'idan Kurzan. Ini juga ya, dia menjadi maf'ul bih, maka dia dibaca nasab tandanya fathah. Karena isimnya mansub, maka Kurzan ini juga mansub. Nah, menurut Imam Kufah boleh. Tapi kalau menurut Imam Basrah idhofah tadi ya. Idhofah. Wa marartu bi Sa'idin Kurzin. Ini Sa'idin karena dia dibaca jar, tandanya kasroh, maka Kurzin ini juga ikut i'rabnya Sa'idin. Wa wafaqahum al-musannifu ala dzalika fi ghairi hadzal kitab. Ternyata Imam Ibnu Malik ya sebelum apa namanya di selain kitab ini ya
yakni di kitab lain beliau yang berjudul Al-Kafiyah ya. Al-Kafiyah. Nah, Ibnu Malik sebelum mengarang Alfiyah ini kan mengarang kitab Al-Kafiyah. Nah, di sana itu ternyata beliau juga sepakat dengan Imam Kufah, yakni memperbolehkan memperbolehkan laqab diirobi seperti dengan isim ketika dua-duanya mufrad. Tapi di Alfiyah ini beliau condong ke Imam Basroh ya, yakni mewajibkan isim ini idhofah kepada laqab. Laqab idhofah kepada isim atau balik? Isim idhofah kepada laqab. Isim ya. Sa'id Kurzin. Sa'id idhofah. Sa'id isim. Kursin itu laqabnya. Ya. Berarti kursinya yang diidhofahkan kepada Sa'id, berarti mudhofnya Sa'id. Kursin ya, mudhof mudhofnya ilaih. Sa'id, kursinnya mudhof ilaih. Mudhof ilaih ya. Ya. Berarti kan Sa'id mau idhofahkan ya, atau mudhof menjadi mudhof lah, gitu aja gampangnya. Ya. Idhofah. Menurut ulama Basrah wajib idhofah. Nah, ini yang diikuti oleh Imam Ibnu Malik di dalam Alfiyah ini. Sedangkan menurut Imam Kufah boleh itba, boleh mengikuti i'rabnya isim. Nah, ini hadza Sa'idun Kurzun. Nah, ini juga yang dipedomani oleh Imam Ibnu Malik di kitab sebelum beliau mengarang Alfiyah ini, yakni kitab Al-Kafiyah. Berarti susunan i'rabnya itu kalau menurut Kufah itu na'at gitu ya? Bukan na'at ini, Pak. Jadinya juga. Ini badal. Badal ya? Ya, badal. Badalun. Wa illam ini ya. Jadi kalau sesama mufrad harus idhofah. Sekarang ini monggo mungkin ada yang mau baca. Bolehlah saya baca. Ya, silakan Pak Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Wa illam yakuna mufradain bi angkana muraqabain nahwu Abdullah di anfu naqati aw muraqaban mufradan nahwu Abdullahi kansan kursun ya, Abdullahi kursun, atau ini kan Abdullah ini kan mudhaf kasrah, ini kursin. Nah ini apa namanya? Nanti ada penjelasannya Pak. Atau baik. Ya dapat. Kursun ya. Oke. Abdullahi kursun. Wasa'idu anfu naqati. Wajabal idba'u fatudbi'u anful naqati wa anfu naqati. Gimana Ustaz? Fatudbi'u asani. Oh iya, salah. Watudbi'u asaniya al-awwala fi i'rabihi. Wa yajuzu qat'i ila raf'i aw nasbi. Nahu marartu bi Zaidin anfu naqati.
anfunaqati wa anfanaqati warrafu ini fanya di sini masih farafni atau farafu yang benar nih masih farafu ya. Farafu ala idmari mubtadaun. Ya. Ala idmari mubtada'in ya. Ala idmari mubtada'in. Mubtada'in. Wa taqdiru huwa anfu naqati wa nasbu ala idmari fi'lin. Wa taqdiru wa taqdiru a'nil anfa an-naqati wa yaqta'u mangal marfu'i ila nasbi wa mangal mansubi ila rafi wa mangal majruri ila nasbi aw raf'i nahu khada zaitun anfa naqati wa ra'aitu zaidan anfu naqati wa marartu bi zaidin anfa naqati wa anfu naqati. Terima kasih. Ya, wa illam yakuna mufradaini fi angkana murakkabaini. Jika isim dan laqab itu tidak berupa mufrad kedua-duanya, di angkana murakkabaini, yakni keduanya itu murakkab atau tersusun dari dua kata. Nahu Abdullahi anfun naqati. Abdullahi ini kan isim ya. Nah, tersusun dari dua kata, murakkab. Anfun naqati ini juga laqab tersusun dari dua kata atau murakkab. Nah, bagaimana dia? Au murakkaban wa mufradan, atau isimnya itu murakkab sedangkan laqabnya mufrad. Nahu Abdullahi kursun. Abdullah ini isim murakkab sedangkan laqabnya mufrad kursun. Wa sa'idun anfun naqati, atau dibalik apa namanya? Yang isimnya ini mufrad sedangkan laqabnya yang murakkab. Bagaimana i'rabnya? Wajibal itsba'u, maka wajib mengikuti. Jadi i'rabnya wajib, i'rabnya laqab wajib mengikuti i'rabnya isim. Karena di sini rafa ya. Abdullahi anfun naqati. Abdullahi kursun. Sa'idun anfun naqati. Jadi kalau murakkab dua-duanya atau salah satunya yang murakkab, maka dia laqabnya i'rabnya mengikuti isim. Fatut bi'usani al-awwala. Fatut bi'usani al-awwala fi i'rabi. Maka yang kedua itu mengikuti yang pertama fi i'rabihi dalam hal i'rabnya. Tadi kan dikatakan wajib ya, tapi ternyata ya juzul qat'u, boleh memutuskan ila raf'i awil nasbi. Boleh yang kedua itu, i'rabnya yang laqab itu boleh diputuskan apakah dia rafa atau nasab. Bagaimana hukumnya? Apa ketentuannya? Contoh marartu bi zaidin anfun naqati. Nah, kalau ketentuan awal kan berarti harus mengikuti ya. Marartu bi zaidin anfun naqati. Tapi ternyata boleh dia itu rafa atau nasab. Kenapa? Rofaknya kenapa? Farrafu ala idmari mubtada'in. Ketika rofa, dia itu menyimpan mubtada. Wa takdiru, takdirnya adalah huwa anfun naqati. Dia adalah anfun naqah. Jadi di sini kenapa kok dia tidak, i'rabnya tidak mengikuti zaid? Karena ai huwa anfun naqah. Dia menjadi khobar dari mubtada yang disimpan. Jadi dia menjadi
Anfu itu sebagai khobar berarti ya? Ya, khobar dari huwa. Huwanya tapi disimpan. Iya, huwanya kan gantinya Zaid. Gimana? Bukan. Huwa ganti Zaid bukan badal Zaid. Ya, ganti Zaid. Zaid yang mana? Ya, ini yang anfun nakoh, yang memiliki julukan anfun nakoh. Atau dia boleh nasab, wan nasbu ala idmari fi'lin. Nah, kalau nasab, dia menyimpan fi'il yang dibuang. Bukan dibuang ya, disimpan. Watakdiru, perkiraannya adalah a'ni, yakni yang saya maksud, anfan nakoh, yang memiliki julukan anfan nakoh. Dia menjadi maf'ul bih dari fi'il plus fa'il yang disimpan. Gitu. Ketentuan awal kan maror tu bi zaidin anfin nakoh. Tapi ternyata kita boleh mengatakan maror tu bi zaidin anfun nakoh atau anfan nakoh. Anfan nakoh, ya. Anfun nakoh ay huwa anfun nakoh, jadi khobar dari mubtada yang disimpan. Anfan nakoh ay a'ni anfan nakoh. Jadi maf'ul bih dari fi'il yang disimpan. Gitu. Ketika dia berupa ya, kalau ketika dia anfa berharokat nafsab, dia sebagai maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih dari a'ni ya. A'ni saya maksud, yang saya kehendaki a'ni anfan nakoh. Jadi anfan nakoh. A'ni artinya saya maksud gitu ya. Ya. A'ni. Wa ma'al mansubi ila raf'i. Nah ini ya, fayaqta'u ma'al marfu ila nasbi. Maka atau fayaqta'u ya, fayaqta'u diputuskan beserta marfu ilal nasbi. Pada nasab. Wa ma'al mansubi ila raf'i. Yang nasab kepada rafa. Nah, ini nanti ada maksudnya. Wa ma'al majruri beserta majrur ilan nasbi pada nasab awir raf'i atau rafa. Contoh hadza zaitun anfan naqati. Nah ini ya. Hadza zaitun ini Zaid. Kalau ketentuan awal tadi itu kan harusnya anfun naqah mengikuti i'rabnya Zaid. Tapi ini kita boleh anfan naqah. Tadi takdirnya apa? A'ni anfan naqah. Ini maka boleh diputuskan marfu ilan nasab. Ini tadi marfu ilan nasab. Zaitun ini isimnya marfu, laqabnya nasab. Dengan takdir tadi ya, a'ni. Atau mansub ila rafa, ila rafi. Wa ra'aitu Zaidan anfun naqati. Nah, di sini saya melihat Zaid anfun naqati, ai huwa anfun naqati. Mansub ila rafa. Wa marartu bi Zaidin anfan naqati wa anfun naqati. Nah, ketika isimnya jar, maka laqabnya boleh nasab, boleh rafa. Rafa. Nasab menyimpan a'ni, kalau rafa menyimpan huwa. Oh, begitu ya. Berarti dia apa? Ketika dia nasab anfa naqati hadza zaitun anfa naqati dia berarti apa ya, menggunakan fiilnya a'ni gitu ya. Ya, fiilnya tadi disimpan. Simpan ya. Itmar. Ini nanti kalau nggak diterangi nggak mudeng. Bisa baca nih orang mudeng. Ya. Afwan saja mau tanya. Ya, silakan kalau ada yang. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, saya tadi terlambat. Tadi maror tuh bertemu ya. Maror. Papasan.
Lewat. Saya lewat. Lewat. Oh, Kalau lewat. lewat kan otomatis. Lewat. Marortu saya lewat. Zaidin. Nah, lewatnya ketemu Zaid gitu. Lewat ketemu. Tapi itu Marortu. langsung diartikan bertemu biasanya. Iya. Ketemu Zaid. Tapi secara makro itu al-murud. Saya masih lemah pemahamannya mengenai ini, membicarakan mengenai hukum bacaan. Ilam ya, nah, mafrodati wa ilam yakuna Mufradain. Ya, mufrad. Ini membahas mengenai apa tadi Ustaz? Membahas terkait dengan Isim dan lakob. Ya, isim kan kata benda. Nama. Ya nama. Isim nama. Lakob saya kurang. Lakob itu julukan. Oh iya, julukan ya. Julukan. Lakob ya. Lakob itu julukan atau gelar. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ya. Ini nanti aja ya. Itu kesimpulannya. Jadi Mas Tolibul Ilmi kayaknya mau. Iya, ada yang mau nanya itu. Tadi saja yang mengenai pembahasan yang sebelumnya tadi, yang ini pada kalimat wa marartu bi Zaidin anfan naqati. Ini takdirnya apa ya? Kenapa anfa di sini nasab? Jadi ani anfan naqati yang di bawah yang marartu saja. Yang baris terakhir. Itu bi Zaidin. Ya, anfan naqati. Ya sama sih ani anfan naqati. Oh gitu ya. Wa anfan naqati ai dua anfan naqati. Enam sih. Syukran. Apa? Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Huwa anfu naqati. Huwa di sini sebagai mubtada atau ya, gimana, mubtada. Ya, tadi kan farrafu ala idmari mubtada'in. Iya. Makanya menyimpan mubtada. Akhirnya huwa anfu naqati. Jadi anfu naqatinya jadi khobar. Khobar ya. Anfunya dan khobar. Ya. Huwanya mubtada, huwanya disimpan. Tinggal khobarnya. Ustazah, ini kan ada beberapa kali disebut anfu naqati, saya juga belum tahu. Anfu naqati. Artinya itu hidung unta. Oh iya. Anfu naqati. Ini lakob yang tercela lah. Celaan ya, apa? Hinaan. Arab. Lakob yang tercela, hinaan. Kalau hidung unta itu seperti gimana? Apa ya? Pesek. Anfu naqati. Syukran Ustazah. Yang lainnya atau kita lanjutkan? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita lanjutkan. Wa minhu man qulun kafatlin wa asad wa dzurtijalin kasu'ada wa udad wa jumlatun wa ma bi maskin rubba Da in bi ghairi
Bimasin rukiba zain bi ghairi wajhitam ma'urifa wa sya'a fil a'lami dzul idhofah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa minhu, dan di antara alam, isim alam, mankulun, ada yang disebut dengan alam mankul, nama mankul. Kafadlin, seperti nama fadlun. Fadlun ini disebut alam mankul. Nanti ada penjelasannya ya. Wa asad, dan lafaz nama asad. Asad kan artinya singa. Iya. Ya, ternyata ada yang namanya asad. Wadur tijalin, dan ada juga yang alam murtajal, istilahnya murtajal. Jadi ada yang mankul, ada yang murtajal. Contoh yang murtajal ka su'ada, seperti nama su'ad, wa udad dan udad. Di nama itu ada yang sebelumnya sudah dipakai, ada yang sebelumnya belum pernah dipakai. Yang sudah pernah dipakai dengan menjadi nama atau sebuah nama diambil dari kata lain ya, itu disebut mankul. Di nakola, dipindah ya, dinukil, diambil. Ya. Seperti fadlun kan keutamaan, ya kan? Ya. Nah, ada nama kok disebut nama dinamakan fadl, berarti disebut alam mankul. Atau asad, ada orang namanya asad, disebut alam mankul istilahnya. Kenapa? Karena asad itu sudah pernah dijadikan nama yang lain, yakni singa, ya kan? Nah, yang kedua itu murtajal. Murtajal itu nama atau alam yang belum pernah dijadikan nama sebelumnya. Seperti su'ad, su'ad diambil dari apa? Su'ad, udad, atau nama di Indonesia juga banyak ya. Kalau nama saya termasuk mankul. Sudah pernah dijadikan nama ya. Iya. Jumlatun, kemudian ada juga yang alam jumlah. Alam jumlah. Wama bimasjin rukiba. Jumlah ini maksudnya susunan. Ya. Susunan Kalimat dari lah. Jumlah, seperti ada seorang nama yang namanya itu Ja'a Zaitun misalnya. Itu kan jumlah ya. Atau apa? Hadramaut. Hadramaut nanti masuknya masjid rukiba. Tarkib masjid. Susun nama yang diambil dari dua kata yang kemudian menjadi satu kata. Kayak tadi ya. Hadramaut. Dari kata hadoro dan maut. Tapi sudah jadi satu kata, sudah jadi baku. Hadramaut. Satu tempat. Satu lafaz. Zain bi ghairi wajhin tamma unta. Intama jika sempurna, ya, jika alam tadi itu sempurna bi ghairi wajhin, dengan tanpa wajhi, dengan tanpa wajhin. Kan ada yang tarkib masih sibawaihi ya. Sibawaihi. Kalau dia itu tidak menggunakan waihi, maka uriba, maka ya, di i'rabi. Mu'rab, hukumnya mu'rab, tidak mabni. Wa sya'a fil a'lani. Sya'a itu biasa ya, lumrahnya fil a'lami, pada alam-alam itu dzul idhofah, diidhofahkan. Ka abdi syamsin, seperti nama abdi syams, dia kan idhofah ya. Wa abi kuhafah dan abu kuhafah, dia juga idhofah. Jadi ada lumrah juga nama-nama itu yang dia mudhof, diidhofahkan.
Kita baca syarahnya. Yanqasimu al-alamu ila murtajal wa ila manqul. Jadi ya, alam itu juga terbagi pada murtajal dan manqul. Apa itu murtajal? Fal murtajalu wa ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyah fi ghairiha. Nah, lafaz yang sebelumnya itu belum pernah digunakan untuk alam, untuk nama. Ada selainnya ya. Kasu'ad, nah, seperti nama Su'ad, Udad, itu kan belum ada, belum digunakan sebelumnya. Itu disebut alam murtajal. Wal manqul, yang kedua adalah alam manqul. Ya, ini masa baqalahu istiqmarun fi ghairil alamiyah. Yang sudah pernah digunakan pada selain alam. Pada selain nama ini sudah pernah digunakan. Wa naqlu imma min sifatin. Nakal ini pindahannya ya, nukilannya itu ada kalanya dinukil, dipindah dari sifat. Haris. Haris ini kan isim fa'il ya. Haris si pembajak. Orang suci. Aumin Benar mas nggak isi Haris tukang suci? Apa Haris? Dari kata harosa bukannya Pak? Harosa. Harosa ya. Oh, kalau pakai sin itu pakai ta. Haris. Nah, ini kan dari sifat ya, atau apa namanya isim fa'il itu kan. Aumin masdarin atau dinukil dari masdar, kafatlin, seperti fatlin. Ada nama orang fadl. Dia sebelumnya sudah dipakai untuk masdar. Aumin ismi jinsin atau dari isim jenis seperti asad. Nah, asad tadi sudah pernah dipakai untuk nama singa. Wahadihi tukawinu. Wahadihi takunu mu'rabatan. Ini dia hukumnya adalah di'irobi. Aumin jumlatin. Nah, tadi ada yang manqul murtajal. Bukan ya ini ya, dari jumlah. Tadi jumlah itu susunan dari dua kata. Kaqoma zaitun. Seperti ada orang namanya Qoma zaitun atau namanya zaitun qaimun. Ada nggak ya? Kayaknya mustahil ya. Kalimat. Ini cuma contoh aja. Seandainya ada orang namanya itu berupa jumlah. Bagaimana hukumnya? Hukmuha annaha tukha. Hukumnya itu diceritakan atau istilahnya i'rab hikayah. I'rab hikayah. Fataku maka kamu mengucapkan ja'ani zaitun qaimun. Telah datang kepadaku zaitun qaimun. Nah, namanya dia zaitun qaimun. Nah, ketika dia menjadi nasab pun juga zaitun qaimun tidak berubah. Wa ra'aitu zaitun qaimun. Tidak lagi zaitun qaiman. Kenapa? Karena dia di sini alam. Ya. Wa ra'aitu zaitun qaimun. Lah i'rabnya disebut i'rab hikayah. Wa marartu bi zaitun qaimun. Karena dia adalah nama yang berupa jumlah, maka tetap dia zaitun qaimun. Tidak mu'rab. Zaitin itu. Zaitun Berarti qaimun. kayak mabni kalau gitu ya. Ya, tapi istilahnya di sini hikayah. Hikayah. Hikayah wa hadhihi minal a'lamil al-murakkabah. Ini termasuk alam-alam yang tersusun. Wa minha aidon, di antaranya alam yang murakkabah itu juga marukiba ya. Tarkib masjid yang disusun berupa tarkib masjid. Ka ba'la bakka, seperti lafaz ba'la bakka.
wa ma'ti kariba wa sibawaihi. Ini kan dari dua kata. Tarkib masih itu dua kata yang jadikan satu. Wa dzakara musannifu annal murakkaba tarkiba masyin in khutima bi ghairi waihi uriba. Uriba ya. Uriba. I'rabi. Musannif menuturkan bahwasanya jika murakkab tarkib masih itu diakhiri selain waihi, maka dia hukumnya mu'rab atau bisa menerima i'rab. Wa mafhumuhu, mafhumnya jika diakhiri dengan waihi la yu'rabu, tidak di-i'rabi, bal yubna, tapi dimabnikan. Wa huwa kama dzakarahu. Fataqulu ja'ani ba'labakku wa ra'aitu ba'labakka. Karena dia di sini tarkib masnya tidak diakhiri waihi, maka dia di-i'rabi ja'ani ba'labakku. Nah, dia menjadi fa'il ya di sini ya. Makanya dibaca rafa dengan tanda dhammah. Wa ra'aitu ba'labakka. Dia menjadi maf'ul bih dengan tanda fathah ya. Wa marartu bi ba'labakka. Dia di sini menjadi majrur, tapi dia isim ghair munsharif. Dihukumi isim ghair munsharif, maka akhirnya dengan fathah ya. Fata'rubuhu. I'raba ma la yansharif. Maka kamu meng'irabinya dengan i'rab isim yang tidak menerima tanwin. Jadi hukumnya isim ghair munsharif tapi di-i'rabi. Wa yajuzu fihi aidan al-bina'u 'alal fathi. Nah, boleh juga mabani 'alal fathi. Contoh, kamu fataqulu ja'ani ba'labaka wa ra'aitu ba'labaka wa marartu bi ba'labaka. Jadi boleh ya tadi. Kalau tarkib masih itu tidak diakhiri dengan waihi, boleh di-i'rabi yang sama dengan isim ghair munsharif atau dimabnikan fathah semuanya. Fathah. Ja'ani ba'labaka, ra'aitu ba'labaka, marartu bi ba'labaka. Boleh. Wa yajuzu aidan ayyu'raba aidan i'rabal mutadhayifaini. Di-i'rabi mudhaf. Fataqulu ja'ani hadru mautin wa ra'aitu hadra mautin wa marartu bi hadri mautin. Ya di sini mudhaf ya. Wa taqulu fima kutima biwaihi ja'ani sibawaihi wa ra'aitu sibawaihi wa marartu bi sibawaihi fatu banihi ya, alal kasri, maka kamu memabnikan alal kasri, jadi hi semua. Wa ajaza ba'dhum i'rabahu i'rab ma la yansharif. Sebagian ulama ada yang membolehkan i'rabnya dengan i'rab ghair munsharif. Contoh ja'ani sibawaihu wa ra'aitu sibawaiha wa marartu bi sibawaiha. Ya. Ya agak bulat ya. Wa minha, ini juga di antara alam yang murakkab ya, ma rukiba tarkiba idhofah, yang tersusul dengan tarkib idhofah. Ka'abdi syamsin, seperti nama Abdu Syams, ini susunan idhofah ya. Wa abi kuhafa, Abu Kuhafa. Wa huwa mu'rab, dia mu'rab, menerima i'rab. Fataqulu ja'ani Abdu Syamsin wa Abu Kuhafata. Yang di i'rab yang awal ya, yang akhir otomatis menjadi mudhaf ilaih. Wa Abu Kuhafata wa ra'aitu Abda Syamsin wa Aba Kuhafata.
Wa marartu fi Abdi Syamsin wa Abi Quhafah. Wa nabbaha bil misalaini ala anna al-juz' al-awwal yakunu mu'raban bil harakat. Nah, di sini yang pertama ini contohnya ja'an ya. Ja'ani Abdu Syams. Contoh yang pertama ini abdunya itu di-i'rabi dengan harokat. Nah, dia menjadi fa'il, tandanya rumah ya. Tanda dibaca rofa, tandanya rumah dengan i'rab harokat. Wabil huruf. Nah, yang kedua ini dengan huruf wa Abu Quhafata. Ini kenapa ini pakai wawu? Wa Abu Dia Quhafata. sebagai apa? Mubtada bukan? Tetap jadi fa'il, Pak. Fa'il ya? Iya, fa'il. Ya, telah datang kepadaku Abu Quhafah. Cuma di sini dia rofaknya menggunakan wawu karena termasuk asmaus sittah. Asmaul khamsah. Khamsah. Asmaul sittah ya. Kalau di sini asmaul sittah. Kalau kita lain asmaul khamsah ya. Ya, asmaul khamsah. Wa annal juz' as-tsani yakunu munsharifan. Sedangkan bagian yang kedua itu munsharif. Di apa? Di tanwin. Kasyamsin wa ghairu munsharif. Oh, dia menerima tanwin ya. Abdu Syamsin ini ya. Dia mudhof ilaih selamanya dibaca jer. Nah, karena dia munsharif bisa menerima tanwin, maka tandanya kasroh. Ya. Iya. Wa ghairu munsharifin. Dan yang kedua Dia ini tidak bisa tanwin, berarti fathah. Kasrohnya fathah. Quhafah. Quhafah di sini isim ghair munsharif. Dia tanda jernya menggunakan fathah. Fathah, iya. Abu Quhafata. Ya. Nah, ini insya Allah minggu depan ya. Mungkin di sini ada yang mau ditanyakan. Ini yang apa namanya? Sedikit nih. Ya, Pak. Ini selain ngalal anal juz'a al-awala. Contoh yang pertama maksudnya yang mana tadi Ustaz sini? Yakunu mu'raban. Ini, Pak. Harokati ya. Yang atas itu yang mana? Contoh yang pertama. Bagian yang kan ini ada dua. Ya, ini kan ada dua, Abdun dan Syamsun. Kan ini tarkib idhofah. Nah, juz yang pertama, bagian yang pertama ini Abdu. Ini kalau yang ini Abu. Ya. Iya. Ada yang diirobi dengan harokat, yakni dengan menggunakan harokat lumah ya ini ya. Ada yang diirobi dengan menggunakan huruf, yakni wawu. Huruf, oh iya. Nah, saya tadi kayaknya keliru. Maksudnya juz di sini bagian yang pertama Abdu, Abu. Juz yang kedua yakni Syams dan Quhafah. Kan terjemahan dari tarkib idhofah. Tarkib idhofi. Oh, yang buat contoh yang itu ya, kalimat yang itu tadi. Ya, ini kan ya. Ya, insyaallah bisa dilacak lagi nanti. Ya. Harus 2 kali baca gitu. Ya, gimana Bapak Ibu yang lainnya? Sudah jam 9. 1 jam. Insya Allah kita mengikuti. Ini memang Alfia udah apa? Istilahnya udah yang kalau kita mau nulis gitu ya atau mau buat. Jadi kita punya argumen kenapa kok dia bacanya rumah tadi ya. Seperti tadi doa itu pun nakoh ini ya, zaitun anfan ada zaitun anfan nakoh. Sebenarnya kalau yang kadang-kadang keluar dari kaidah atau itu karena pendapat atau memang di luar kaidah kalau
seperti pendapat Ya, Basro biasanya sama tadi antara ulama Basro dan Kufah itu beda pendapat. Mungkin kalau yang pokok ya Al-Quran sendiri kan dulu juga nggak ya Pak ya, ada rokatnya. Oh, Bismillahirrahmanirrahim saja kan bisa dibaca, kalau paham nahwu kan bisa dibaca tidak Bismillahirrahmanirrahim ya, bisa Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sesuai kaidah nahwu kan bisa macam-macam. Ya kalau apa namanya, kalau nggak ada bi bisa aja. Maaf, mau tanya Pak Suripno, bukunya Bapak beli ya? Enggak, Bu, fotokopi aja. Dari siapa? Dikirim sama itu dulu admin. Oh gitu, ya ya. Minta aja ke admin, Bu, kalau itu minta dikirim nanti soft copy-nya. Ya. Ya. Makasih. Lumayan tebel ini. Lumayan. Oh, ya Allah. Takut nggak istiqamah, saya kadang masuk. Kemarin berapa kali nggak masuk. Nyetar rekaman, Bu. Kalau saya nggak masuk mah nyetar rekaman aja. Ikuti. Ya. Jadi memang ini apa pendalamannya yang harus sudah dalam, jadi biar ngikutin rekaman bisa gitu. Iya. Harus diulang-ulang. Saya juga kalau lagi nganggur tak baca dari depan mana. Kalau nggak dibaca lagi lupa. Lupa, banyak lupanya. Harus murojaah, Pak. Iya. Apalagi yang harus dihafalin kan banyak, belum mustalah hadis, belum yang lain. Aduh. Jadi dipikir-pikir nih kayak orang sekolah lagi nih, kayak kuliah lagi. Kuliah gue belum pernah, cuma kayak belajar. Bagus lah Pak. Alhamdulillah masih bisa belajar. Iya. Belum di sini juga di musola saya ada pengajian juga pakai kitab gundul. Seru. Bu Ustadz pernah belajar Bidayatun Hidayah belum? Apa? Kitab karangan Muhammad Al-Ghazali. Oh, Bidayatul Hidayah. Ya. Dulu sih pernah ngaji tapi lupa. Itu setelah saya kan tadi malam mulai belajar tadi malam. Tak ikuti nama saya, itu pelajarannya sebenarnya udah apa namanya? Udah pernah saya kaji lah. Ya tinggal mengulas saja. Ternyata Ghazali itu sebuah nama ini apa? Nama binatang kalau nggak salah apa menjangan apa. Iya. Iya. Kalau Ghazali. Terus kayak nama siapa? Asad, Bashar al-Asad. Itu kan Bashar itu berani. Asad itu singa. Jadi Bashar al-Asad itu singa yang berani. Presiden Syria. Singa yang berani. Kayak nama Fahad. Fahad itu sebenarnya nama ini. Nama binatang. Apa namanya? Kalau pernah dengar citah itu, lihat citah. Iya. Ya. Kayak itu citah. Tapi kucing gede lah gitu. Iya. Jadi orang Arab itu banyak yang pakai itu nama Syakar. Ada yang namanya Syakar al-Dausi. Syakar itu ternyata burung elang. Setelah dicari, oh gitu. Jadi dia mengambil nama binatang.
Bashar al-Ashad. Bashar berani, Ashad itu singa pemberani. Mungkin Bapak itu yang lainnya atau kita cukupkan? Kuning. Apa? Bu itu nanya coba lagi. Oh, ngapain? Bu Wismar. Itu Mas Abdurrahim, monggo mau menambahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu Mbak coba lihat bait wa minhu mangkulun kafadlin wa asad. Tadi mana ya? Coba. Ya, wa minhum man Ini sih ininya. Kalau kita teliti nih Pak Ustadz Supriyono sama Bu Ustadzah. Dalam contoh Fadlin wa Asadin, Suada dan Udad itu kan mufrad ya, Fadlin mufrad, Asadin mufrad, Suada mufrad, Udad juga mufrad. Kemudian dalam contoh alam jumlah, alam tarkib, majazi, kemudian alam tarkib, idofi ya satunya ya. Itu semuanya kan tersusun. Nah, apakah yang ini menunjukkan bahwa alam itu terbagi gitu, ada yang mufrad dan ada yang murakkab. Kemudian seandai kata yang murakkab itu apakah alam jumlah itu termasuknya murakkab juga? Soalnya kan kalau dilihat dari contoh ya murakkab juga gitu maksudnya. Contoh alam jumlah. Maksudnya apakah? Ya, ini tadi kan wahadi al-a'lam al-murakkab. Ya maksudnya apakah alam jumlah dan alam idopi itu bisa disebut murakkab juga apa enggak gitu? Soalnya kan kalau memang disebut murakkab ya tersusun juga gitu. Bisa Pak, bisa Mas. Ini kan ini ada wahadihi minal a'lamil murakkabah. Memang sesuai apa? Dilihat dari lafadznya itu kan memang murakkab. Jadi jumlah itu termasuk semuanya yang alam jumlah, alam murakkab majazi, alam idofi itu tiga-tiganya termasuk murakkab gitu ya. Alam murakkab. Bisa disebut seperti itu enggak? Bisa. Alam murakkab. Berarti intinya alam itu dalam hal yang lainnya terbagi juga, ada yang alam mufrad dan alam murakkab gitu, bisa? Bisa.
Ya, Cuma di sini kan memang tidak disinggung ya. Langsung murtajal manqul. soalnya kalau dilihat dari bed sih gitu, contohnya baik itu alam mangkul dan durtijal dalam segi contoh saya lihat sih mufrad semua gitu. Ada pertanyaan apakah memang alam itu terbagi dua lagi gitu, ada alam mufrad dan alam murakkab gitu. Ya terima kasih udah. Artinya ini menambahkan ya. Diskusi sih. Ya. Memang kalau kita lihat di sini itu ada yang mufrad, ya ada yang murakkab. Ada yang bentuknya tunggal, ada yang tersusun. Nah, tersusunnya itu berupa jumlah atau tersusunnya berupa tarkib masjid itu ya istilahnya, atau tersusunnya berupa idhofah. Ini semuanya itu ada kalanya seperti itu ya, alam itu. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata gimana Mas? Berkata-kata ya. Berkata-kata. Jarang yang cuma satu gitu ya, satu. Dan itu ya mungkin istilahnya murtajal ya. Atau dia ngambilnya dari nama yang lain. Kalau seandainya ini nama Bu Ustadzah siapa? Nama saya siapa? Nama saya Anissa Nurul Hasanah. Anissa Nurul Hasanah. Berarti itu alamnya alam mangkul ya? Ya, semuanya alam mangkul. Memang. Tapi itu kan tersusun dalam jumlah juga. Iya. Iya. Ini juga Mas Abdurrahim Ad-Daimuri. Ini susunan ya. Iya. Abdurrahim idhofah. Ad-Daimuri nama keluarga atau pemberian sih, pemberian dari guru. Jadi nama asli bukan dari orang tua, nah. Nama orang tua Abdurrahim itu yang nambahi satu lagi ada Inuri dari guru. Salah satu guru. Dari guru, dari yai. Gimana tuh Ustadz Supriyono? Ada yang mau didiskusikan lagi katanya tuh. Pak Suritno ini juga murtajal. Pak Suritno istilahnya. Ya, sudah Bapak Ibu atau ada yang mau diskusikan lagi? Nambahin dikit Bu, nambahin. Saya silakan Pak. Kalau di sini kan yang qasimu alamu aidon ila mufradin wa murakkabin. Wal mufradu ka zaidun wa handin. Wal murakkabu salah satu aksam. Yang pertama adalah kitab apa, Pak? Kitab apa? Ya? Kitab apa? Kitabnya Jurumiyah, Mutamimah. Oh, Mutamimah, ya, Mutamimah. Ya, jadi murakkab idhofah itu Abdullah kayak tadi lah, Abdurrahman, Jamingil Kuna itu. Kemudian ada murakkabun majziyun. Masjid tadi. Ya, seperti Ba'laba, terus Hadramaut, Saibawe itu. Nah, yang satu mungkin Isnadiyun. Yang terakhir. Isnadi. Ini susunannya dari seperti tadi apa koma zaitun. Baroko nakhrohu gitu. Ya, Sabar musnad ilaih itu maksudnya ya. Jadi apa namanya susunan ya, nama orang tapi susunan
suatu kalimat fi'liyah gitu. Fi'il fa'il gitu. Fi'il fa'il atau mubtada khobar ada yang Khobar ya termasuk itu di antaranya. Jadi ada yang namanya Zaidun Qaimun. Iya. Mungkin bapaknya ahli nahwu ya. Contohnya itu terus ya Zaidun Qaimun. Itu paling apa? Paling ngetren lah contoh itu di kitab mana-mana Zaidun Qaimun koma Zaidun. Gampang. Ya itu aja ini yang seperti yang apa namanya? Seperti isim, kunyah, laqab sama. Ya. Tapi kalau di sini ada al-alamu nau'ani. Jadi isim alam itu ada dua macam. Yang namanya saksiyun bahwa udinga li syai'in bi'ainihi la yatanawal. Minggu depan ini juga dibahas. Ini yang minggu depan ya dibahas ya, ada. Ini selanjutnya ini. Wa ba'u li ba'dil ajnasi alam ka'alamil ashkhasi lafdhan wa huwa am. Indaka iryatin lil akhrabi wa hakadha sa'alatan sa'alati. Jadi minggu depan aja ini. Dibahas ini. Ya, saya juga dulu belajar mutamimah. Begitu. Setelah jurumiyah kan mutamimah ya. Itu penjelasannya juga hampir seperti alfiyah. Iya. Ya apa namanya? Malah lebih terstruktur apa ya? Kan tidak bait berupa nasar ya. Iya, nggak ada baitnya. Jadi ini saya belajar sama ustazah juga. Mutamimah. Tapi orang Malaysia. Oh iya. Iya, mutamimah itu juga bahasanya mudah. Makanya kalau baca sana baca sini nggak beda jauh ternyata nyambung. Iya. Saling menutupi yang mengurangi yang sana nggak ada, yang sini ada gitu. Ya kayak fikih. Ada satu lagi yang al-ajrumiyah tapi yang al-kafi, Bu. Pernah dengar belum? Aiman Abdul Ghani. Aiman Amin Abdul Ghani. Saya tahunya yang mutamimah itu sih. Dulu diniyahnya. Kalau mutamimah kitabnya kecil, nggak segede Alfiyah. Separohnya Alfiyah kitab. Ya ini kan syarahnya Pak, syarah Ibnu Aqil. Ya. Syarah Ibnu Aqilnya lagi ya juga lebih tebal ya. Ya insya Allah lah kalau lulus kitab Alfiyah ya lumayan. Tapi nggak tahu ini. Saya berharap sih sampai apa? Iya. Sampai tamat. Ya, amin. Semoga bisa tamat. Nanti setelah tamat ini kita baru praktek baca kitab yang lain. Tapi kalau sama Ustadz Ustadz Isilmuto sama Ustadz Yunal ya itu juga kitabnya kita gini juga sama aja, cuman beda bahasa. Iya, beda bahasan. Beda bahasan. Ilmu hadis. Sama gundul-gundul juga. Intinya tanpa harokat, tapi ya bisa mengikuti lah, baca gitu. Ya. Sudah tidak ada ya Bapak Ibu ya ini. Ya, insyaallah cukuplah, jazakallah khair. Jazakallah. Karena sudah tidak ada lagi yang mau didiskusikan, kita baca. Kita tutup dengan baca surah Al-Fatihah dan doa kafaratul majlis. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astagfirullah. Amin. Yang artinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Jazakallah, jazakallah khair, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isin live dulu.